Nah, nelpon misalnya, Assalamualaikum Bapak Fulan, Bapak termasuk cadangan untuk menunaikan ibadah haji tahun 2023. Nah, sekarang ada penambahan kuota haji, Bapak bersedia nggak untuk berangkat haji tahun ini, gitu ya. Nah, ditelepon nih satu persatu jamaah hajinya oleh Kementerian, oleh Kanwil Kemenak. Nah, tapi ketika ditelepon untuk berangkat hajinya itu dekat lagi waktunya, ya kira-kira 1 minggu atau bahkan 2 minggu ke depan gitu. Nah, karena waktu yang mepet ini, sebagian besar jamaah haji reguler itu tidak menyanggupi untuk bisa berangkat haji dalam waktu yang dekat. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Sirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kelapangan nikmat, begitu banyaknya Allah berikan kita rezeki sehingga aktivitas kita bisa kita jalankan sehari-hari ini dengan sangat baik. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, isu yang beredar belakangan ini terkait dengan peleburan satu kementerian dari Kementerian Agama, pemecahan ya, pemecah dari Kementerian Agama, kemudian sekarang sudah diresmikan satu kementerian baru yang khusus menangani umroh dan haji, yaitu Kementerian Umroh dan Haji, yang sebelumnya kementerian ini menjadi sebuah badan dari Badan Penyelenggara Haji dan Umroh, kemudian sekarang levelnya ditingkatkan menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Ini juga menindaklanjuti dari permintaannya Kementerian Umroh dan Haji Arab Saudi tahun 2025 yang lalu pasca penanganan haji di Mekah dan di Madinah, bahwasannya pemerintah Indonesia harus memiliki kekuatan untuk pengelolaan haji, tidak lagi di bawah kementerian yang umum, melainkan khusus menangani kebutuhan penanganan umroh dan haji saja. Maka pemerintah Republik Indonesia kemudian bergerak cepat dan telah diresmikan beberapa hari yang lalu Kementerian Haji dan Umroh yang langsung hari ini dipimpin oleh Gus Irfan sebagai Menteri Umroh dan Haji Republik Indonesia ya, dalam Haji. Dan kemudian ada mengucapkan selamat juga kepada Gus Irfan sebagai Menteri Kementerian Haji dan Umroh, dan wakil menterinya itu Bang Dhanil Azhar Simanjuntak. Nah, mulai saat ini semua penanganan umroh dan haji itu akan dikelola langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Nah, jadi ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia di kementerian yang baru ini, di mana ini merupakan pilot project tahun 2026 ya, harus menangani umroh dan hajinya, lebih khusus ke haji, dengan anggota atau stakeholder yang baru di bawah pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umroh. Nah, kalau haji, seperti video-video kami yang sebelumnya, ada beberapa visa haji yang bisa digunakan oleh jamaah untuk melaksanakan menunaikan haji. Namun kali ini kita berbicara khusus untuk haji khusus ya. Dan kita juga melihat berita yang hari ini viral, bahwasannya ada ex Menteri Agama yaitu Yakut Khalil menjadi tersangka terkait dengan penyalahgunaan kuota haji tahun 2023. Nah, jadi sudah mencuat kasus ini ke media, dan ada beberapa tersangka lainnya terkait dengan kasus ini, yaitu dari praktisi-praktisi travel. Ya, memang karena untuk haji khusus itu penyelenggaranya memang dilakukan oleh travel yang memiliki izin haji dan yang memiliki izin haji khusus gitu. Jadi tidak bisa dilakukan oleh travel-travel yang non PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Dari kota-kota yang diberikan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi ke seluruh dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Indonesia melalui Kementerian Agama dulu ya, sebelum sekarang ini, itu membagi kuota haji, yaitu kuota haji untuk jamaah reguler, kemudian kuota haji untuk petugas, dan satu lagi kuota haji untuk
haji khusus gitu. Nah, jadi persentasenya berbeda-berbeda. Jadi memang lebih banyak persentase untuk haji reguler ya. Kalau kita melihat fenomena yang sekarang ini, yang kasusnya Yakut Khalil, saya sedikit mungkin dengan ilmu saya yang saya punya gitu ya kan. Kenapa ini bisa menjadi sebuah kasus yang cukup besar dianggap. Jadi mungkin saya ingin mencoba untuk memberikan satu pandangan bahwasannya tahun 2022 juga terjadi penambahan kuota haji oleh Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia pada saat itu sekitar 20% ya, 20.000 kuota tambahan yang ini akan dibagi sebahagiannya untuk haji reguler dan sebahagian kecil lagi untuk haji khusus. Nah, itu menjadi tantangan sendiri bagi Kementerian Agama sebagai penyelenggara haji pada saat itu. Ada 20.000 yang harus ditambahkan untuk berangkat haji, sedangkan musim haji akan tiba dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Jadi Kementerian Agama itu melalui kanwil-kanwilnya menelpon ke calon-calon jamaah haji yang sudah terdaftar dengan nomor porsi yang dekat. Nah, nelpon misalnya, Assalamualaikum Bapak Fulan, Bapak termasuk cadangan untuk menunaikan ibadah haji tahun 2023. Nah, sekarang ada penambahan kuota haji. Bapak bersedia nggak untuk berangkat haji tahun ini, gitu ya? Nah, ditelepon nih satu persatu jamaah hajinya oleh Kanwil Kemenak. Nah, tapi ketika ditelepon untuk berangkat hajinya itu dekat lagi waktunya, ya kira-kira 1 minggu atau bahkan 2 minggu ke depan gitu. Nah, karena waktu yang mepet ini, sebagian besar jamaah haji reguler itu tidak menyanggupi untuk bisa berangkat haji dalam waktu yang dekat. Kenapa? Jadi misalnya Bapak Fulan ini seorang PNS ya. Nah, PNS ini untuk mengajukan cuti haji ini itu sekitar 40 hari ya. Jadi ada cuti itu kalau saya nggak salah namanya cuti di luar tanggungan negara ya gitu ya. Itu cukup lama. Nah, dia cuti khusus yang pengajuannya ini nggak mudah, kecuali kita memang cuti tahunan ya, itu memang sudah hak, sudah jatah pegawai negeri itu boleh ngambil cuti. Tapi kalau cuti haji itu akan panjang prosesnya. Maka kalau waktu yang diberikan hanya 2 minggu itu akan sulit untuk diterima oleh kalangan-kalangan PNS. Itu mungkin alasan yang pertama. Atau juga mungkin calon haji yang ditelepon oleh Kemenak ini petani pada saat itu mungkin kalau 1 bulan lagi dia mau masa panen ini, kalau berangkat haji sekarang bisa jadi dia nggak bisa mengontrol panennya sehingga menunda untuk tahun depan saja. Jadi ini terus digali oleh Kemenak untuk mengajak memberangkatkan jamaah-jamaah haji yang waiting listnya nomor proses sudah dekat. Namun banyak dari jamaah-jamaah haji yang ditelepon ini, calon jamaah haji yang ditelepon ini ternyata tidak menyanggupi karena waktunya yang mepet. Ada juga mungkin karena faktor biaya, karena harus melunasi sekitar 35 juta. Mencari uang 35 juta dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu itu kan nggak semua orang mampu ya. Nah, sehingga ada nih indikasi tahun 2023 ketika terjadi penambahan kuota, penambahan kuota haji oleh pemerintah Arab Saudi, nah Kementerian Agama tidak lagi menyalurkan itu ke haji reguler. Karena sulit nih menelpon jamaah-jamaah haji reguler. Sedangkan ketika ini dialihkan ke haji khusus, urusannya gampang, tinggal telepon aja tuh ketua asosiasi ya kan, atau penyelenggara PHK travel PHK yang punya haji khusus, lo mau nggak untuk berangkat haji, ini ada kuota haji tambahan ya, tinggal yang jamaah-jamaah yang sudah terdaftar tinggal dipercepat, ditarik ya, mungkin ada konsesi lah berapa ya, kita saya juga nggak tahu persis bagaimana case sebenarnya, tapi analisa yang saya dapatkan, yang saya pelajari seperti itu. Jadi ada konsesi yang harus dibayarkan oleh calon jamaah haji ini, kemudian melompat porsinya yang harusnya mungkin berangkat 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, karena mampu untuk membayar konsesi ini, ditarik berangkat di tahun 2023. Nah, ini sebenarnya yang terjadi. Jadi kalau kita lihat ya wajar saja sih Kementerian Agama itu lelah ya menelpon jamaah-jamaah haji reguler, karena memang peraturan ini gitu ya, regulasi kebijakan yang didapatkan itu dalam waktu yang
singkat, mepet prosedurnya untuk pengelolaannya. Sehingga kalau dikasihkan ke haji khusus, hampir rata-rata jamaah yang mendaftar haji khusus itu adalah masyarakat, orang yang punya kemampuan finansial yang cukup. Jadi kalau misalnya disuruh tambah biaya, apakah itu $5.000, apakah itu $1.000, $10.000, ya kira-kira mungkin 50 juta sampai 150 juta, yang daftar haji khusus ini siap saja. Kenapa? Karena memang mereka sudah punya budget untuk itu. Jadi mau bayar 50 juta, 100 juta siap, berangkat sekarang siap. Nah, kemudian nggak perlu ngajukan cuti karena mereka rata-rata sudah punya, sudah settle dalam finansialnya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan supaya teman-teman yang menonton video ini juga tidak hanya serta-merta menyalahkan satu orang kenapa aliran kuota haji ini hanya dipakai untuk ke haji khusus, karena sudah mengacu pada tahun sebelumnya. Sulit memang untuk menelpon mengajak jamaah-jamaah haji reguler. Nah, tidak bisa juga lompat langsung. Misal ada jamaah haji yang baru daftar nih, jamaah haji reguler, waiting listnya misalnya 30 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan lah kayak gitu. Tiba-tiba ada penambahan kuota. Nah, Kemenak langsung ini memindahkan yang 20 tahun antrian ini keberangkatannya di tahun ini, itu juga nggak bisa. Jadi harus ada mengikuti nomor porsi antrian yang sudah mendekati jadwal untuk keberangkatannya. Berbicara tentang haji khusus, itu pengelolaannya, perjalanannya, semuanya itu dikelola oleh travel ya, yang memiliki izin PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Dalam prosedurnya, si jamaah, calon jamaah haji mendaftar ke travel-travel yang sudah resmi, sudah mengantongi izin PIHK. Nah, kemudian akadlah mereka di travel. Setelah akad, harus menandatangani surat surat MOU atau perjanjian kerjasama terkait dengan penyelenggaraan haji yang nantinya akan dilaksanakan pada saat dia diberangkatkan gitu. Nah, ini juga menjadi satu polemik sendiri karena kita tidak bisa memastikan harga deal pada hari ini ya. Misalnya harga haji khususnya itu 12.500, tiba-tiba nanti waktu keberangkatannya 5 tahun ke depan bisa jadi pemerintah Arab Saudi menaikkan standar biaya hotel 5 tahun ke depan, sehingga nggak mungkin juga si PIHK ini sesuai dengan akad yang 12.500 ini kemudian memberangkatkan jamaah haji. Nah, tapi itu ya resiko bisnis ya kalau di travel juga. Maka si travel ini juga harus menghitung biaya inflasi, biaya kenaikan, sehingga ketika 5 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan sesuai dengan jadwal keberangkatannya, travel punya budget, punya dana yang disiapkan untuk menanggulangi ya, untuk mempersiapkan budget-budget di luar HPP yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, itu ada MOU-nya, daftar nih si travel, si jamaah daftar ke travel buat penandatanganan akad, kemudian dengan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti KTP, KK, pas foto, dan dokumen-dokumen yang lainnya ini. Si travel kemudian membawa dokumen-dokumen ini dengan surat perjanjian kerjasama dengan jamaah ke kanwil setempat di mana PIHK itu jamaah itu mendaftarkan diri gitu ya. Kalau misalnya jamaahnya itu dari Aceh, ya daftar ke misalnya ke Abu Siraj, maka Abu Siraj akan mendaftarkan ke kanwil Kementerian Agama. Nah, tapi nanti setelah pergantian kementerian ini kita belum tahu ya. Ini saya belum dapat update apakah nanti penyelenggaraan haji ini tidak lagi dilakukan Kementerian Agama tapi langsung ke Kementerian Haji. Nah, ini sambil kita tunggu saja bagaimana perkembangannya dalam beberapa hari ke depan. Nah, kemudian setelah nanti surat ini, dokumen ini dibawa ke kanwil Kemenak, diterbitkanlah BPIH ya, bukti pendaftaran haji khusus oleh Kementerian Agama. Yang dokumen ini kemudian akan dibawa oleh travel ke bank untuk menyetorkan setoran awal haji khusus ya, nilainya $4.000. Resminya itu $4.000 saja yang akan dibayarkan oleh si jamaah, calon jamaah ke bank. Nanti akan keluar namanya bukti penyetoran ibadah haji khusus, nomor porsi haji keluar tuh, di situ ada nomor porsinya. Kapan berangkatnya itu bisa kita cek nanti di online. Walaupun sebenarnya itu tidak pasti keberangkatannya karena sesuai dengan jumlah kuota yang diterbitkan, yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi.
Kalau sekarang estimasi 6 sampai 8 tahun ya, tergantung nanti tambahan-tambahan kuota yang diberikan oleh pemerintah. Nah, setelah disetorkan yang 4.000 ini, maka resmilah si calon jamaah ini terdaftar sebagai calon jamaah haji khusus. Terima nih nomor porsinya. Walaupun terkadang si travel itu akad dengan jamaah itu tidak 4.000. Ada yang 4.500, ada yang 5.000, ada yang 6.000 dolar. Jadi pertanyaan sama jamaah, kenapa kok cuman disetorkan 4.000 ke bank, sedangkan saya bayarnya misalnya 5.000, yang 1.000 ini sebagai administrasi di travel. Boleh dong si travel karena dia akan mengurusi nanti keberangkatan jamaah, administrasi yang diperlukan untuk booking hotel di Arab Saudi diambil dari yang dana yang 1.000 ini. Tapi ini bukan dana hangus, 1.000 atau 500 selisih dari 4.000 yang disetorkan ke bank itu bukan dana hangus, tapi dana yang akan tetap digunakan oleh jamaah haji khusus. Nah, jadi misalnya 12.500 nih akadnya. Kemudian si jamaah nyetorkan 5.000, berarti ada sisa 7.000 dolar lagi yang akan disetorkan oleh calon jamaah haji. Jadi tidak mengurangi biaya dari setoran awal ke bank itu yang 4.000 dolar. Nah, nanti setelah ketika keluar nih surat panggilan dari Kemenak, ya, bahwasannya si jamaah si fulan ini sudah masuk antrian, sudah masuk jadwal pelunasan untuk keberangkatan haji khusus, diteleponlah Kemenak, Kemenak telepon ke travel, ke PIHK akan menghubungi oleh jamaahnya bahwasannya Bapak sudah bisa melakukan pelunasan dan insya Allah akan berangkat haji tahun ini. Nah, si jamaah dengan surat itu, surat pemanggilan pelunasan, kemudian si jamaah melunasi biaya-biaya haji yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, kemudian biaya haji ini akan tetap disetorkan oleh travel ke bank. Ya, bank syariah ya, ini nggak bisa bank konvensional karena khusus jamaah haji khusus itu setorannya semuanya di bank-bank syariah. Nah, disetorkan ke bank syariah dan kemudian dari bank nanti akan dikembalikan lagi ke travel untuk ke PIHK untuk mengelola fasilitas keberangkatan haji khususnya. Nah, balik lagi tuh uang itu ke PIHK. Oleh PIHK, travel PIHK, mereka akan membeli tiket di sini. Kemudian mereka akan menerbitkan visa di sini, yang visanya itu resmi dari Kementerian Agama. Kalau dulu nanti akan berarti diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Indonesia melalui yang sudah G2G ya, kerjasama government ya, pemerintah antara Arab Saudi dengan Indonesia. Jadi visanya itu visa resmi, visa haji khusus. Kemudian PIHK akan membeli hotel juga selama di Mekah dan di Madinah, dan tentunya ada masyair. Masyair ini adalah proses pelaksanaan Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina, yaitu diberangkatkan dari hotel menuju ke Arafah, dari Arafah nanti ada tendanya, ada maktabnya, kemudian diangkat lagi dari Arafah ke Musdalifah. Nah, busnya ini makannya selama di Musdalifah, kemudian maktabnya, tendanya selama di Mina, itu namanya masyair. Nah, itu yang sudah dipastikan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi didapat ketika visa hajinya resmi. Haji khusus ini dapat ini semua, jadi nggak perlu khawatir nanti saya nggak dapat maktab. Nggak, kalau haji khusus itu 99,9999% itu dapat maktab. Jadi nggak ada yang nanti tidur di jalan, itu enggak ya, kemudian nanti diusir dari Arafah, enggak, itu semuanya resmi dapat. Mereka sudah punya namanya kartu haji, Hajj Card ya, dari Nusuk, dan itu bisa di scan barcode-nya. Nah, kemudian biaya-biaya lain yang diperlukan, contoh setiap 45 itu harus 45 orang itu harus memberangkatkan 1 orang dokter. Nah, jadi persis seperti haji reguler, ada tim kesehatan hajinya, kemudian ada pembimbingnya. Namun untuk haji khusus ini yang nggak banyak-banyak, 45 orang itu 1 bus, itu ada dokternya, ada pembimbingnya, seperti itu. Tapi kalau misalnya jamaah haji dari satu PIHK itu nggak sampai 45, mereka bergabung ya, PIHK 1, 2, 3, 4, mungkin PIHK A dapat 10 jamaah haji khusus, PIHK B ada 5, kemudian PIHK C ada 20, mereka bergabung supaya bisa memberangkatkan jamaah haji dalam 1 bus, sehingga biayanya yang akan
akan mereka keluarkan di Mekah, di Madinah itu lebih murah. Kalau berangkat 10 orang, sewa busnya kan mahal. Tapi kalau bergabung, konsorsium namanya, itu akan membuat biaya itu jadi lebih murah, lebih ringan untuk proses penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh travel-travel ini. Kesimpulannya, kalau sekarang haji reguler itu antriannya antara 20 sampai 30 tahun, jikalau misalnya Bapak Ibu punya rezeki untuk mendaftarkan haji khusus, nggak apa-apa daftar saja, 4.000 atau 5.000 dolar. Kalau 5.000 dolar itu berarti estimasi sekitar 82.500.000. Itu hanya untuk mendapatkan nomor porsi saja. Sedangkan kalau biaya keseluruhan, masing-masing PIHK itu punya harga yang berbeda-beda, itu bergantung dari fasilitas yang ditawarkan oleh PIHK ke jamaahnya, akan menyangkut dengan fasilitas nanti di Arab Saudi, hotel di Madinahnya di mana, hotel di Mekahnya di mana, kemudian ziarahnya kemana-kemana saja, itu travel semua yang PIHK yang akan mengatur secara keseluruhan. Kalau kita rata-rata, kalau misalnya di Abu Sirah itu sekitar 12.500, kalau dikali sekarang 16.500, itu biayanya berkisar di 206.250.000. Nah, mahal sekali Ustadz, 206 juta. Kalau kita bandingkan dengan haji reguler, ya haji khusus tentunya lebih mahal karena kita berangkatnya lebih cepat dan fasilitasnya sudah pasti lebih baik daripada haji reguler. Namun ini biaya haji yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Sedangkan jamaah haji reguler, biaya haji reguler itu yang sekitar 56 juta sampai 60 juta itu biaya yang disubsidi pemerintah karena antriannya 30 tahun, 25 tahun. Jadi biaya yang disetorkan oleh jamaah 25 juta akan diinvestasikan oleh pemerintah sehingga 20 tahun lagi Bapak Ibu tidak perlu membayar 200 juta untuk berangkat haji. Hanya butuh bayar 50 juta saja. Jadi haji reguler itu subsidi semuanya. Nah, sedangkan haji yang tidak subsidi, biaya haji tidak subsidi itulah segini, sekitar 200 jutaan. Itu yang memang resmi dikeluarkan oleh jamaah ke Arab Saudi melalui Kementerian Arab Saudi melalui PIHK, penyelenggara travel, penyelenggara ibadah haji khusus. Nah, makanya Allah menyampaikan haji itu bagi yang mampu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum mampu nih, punya uang 200 jutaan, ya nggak apa-apa, tidak wajib haji. Tapi kalau sudah punya mobil 2, mobil 3, ya sudah wajib dong haji. Masa mobil 3 buat apa juga kan, tapi haji juga enggak. Maka kalau sudah punya mobil 2, itu sudah jatuh kewajibannya untuk haji. Jadi jika Bapak Ibu, sahabat Abu Siraj ingin berkonsultasi atau ingin bertanya terkait tentang ibadah haji khusus ini, atau dengan case-case fenomena yang sekarang terjadi di penyelenggaraan ibadah haji, boleh tulis komentar di sini, insya Allah nanti akan kita jawab. Demikian video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.